Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semua, untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umatnya yang istiqomah mempelajari dan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Ikhwani fiddin, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan saum dalam kitab Imam Bukhari dikenal dengan Kitabus Saumi. Sementara dalam Sahih Muslim dikenal dengan Kitabus Siyam. Banyak hadis yang dijelaskan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari terkait dengan siyam di bulan Ramadan. Satu di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis nomor 1894, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Puasa yang benar adalah dijadikan sebagai perisai. As-siyamu junnatun. Puasa dijadikan sebagai perisai, benteng, tameng fid dunya wal akhirah. Maksudnya puasa dijadikan sebagai tameng, sebagai perisai di dunia, artinya puasa ini melindungi orang-orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Jika seseorang memiliki tameng, benteng, maka secara otomatis dia akan terhindar dari dosa. Dia akan terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan ketika orang memiliki tameng di dunia, maka secara otomatis dia akan memiliki tameng di hari kemudian nanti. Orang-orang yang tidak memiliki tameng di dunia, tak ada pembatas antara dirinya dengan maksiat kepada Allah di dunia, maka tak ada pembatas bagi dirinya dan neraka di hari kemudian nanti. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Bahwa sesungguhnya puasa adalah tameng. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang membentengi seseorang dari api neraka. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bizalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Ikhwani fiddin, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Imam Bukhari disebutkan pada hadis nomor 1894 tadi, as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imra'atun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fala yarfus, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa dilarang untuk mencaci maki, menghina. Ya. Karena sesungguhnya ini semua adalah mufsadat. Kalau Rasulullah menyebutkan fala, artinya larangan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
sebagai umatnya kita harus sami'na wa ata'na. Karena ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fala yarfus wa la yajhal wa inimra'atun qatalahu aw syatamahu. Rasulullah melarang untuk mencaci maki, mencela, ya, menyakiti orang lain, membuat status yang menyakiti orang lain. Hari ini orang tak mencela secara langsung, tak maki secara langsung, tapi dengan membuat status di WhatsApp dan lain-lain dan media sosial lainnya yang niatnya menyakiti orang lain. Ini semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menyebutkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum, hubungan seksual. Di sini tidak disebutkan fala yarfus. Karena yang makan, minum, hubungan seksual, hubungan biologis ini sifatnya muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi disebutkan tak boleh mencaci, tak boleh maki, tak boleh cela, ya, tak boleh menyebar hoaks. Karena 4 unsur yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah mufsidat, perusak puasa. Puasanya sah secara fikih, tapi kemudian dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa ini kalian menjadi insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, insan-insan yang selalu menjauhkan diri, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setiap tahun kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apakah tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sama dengan tahun ini? Itu kembali ke kita masing-masing. Kita berharap puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada diri kita terlahir namanya junnatun, perisai yang kemudian membentengi diri kita, ya, melindungi diri kita dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pesantren bagi kita semua untuk memperbaiki insan kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki lisan kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan orang-orang yang berpuasa itu sesungguhnya menahan organ-organ tubuhnya dari perbuatan dosa. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya hubungan biologis, tapi perkataan yang kotor, ya, lidah yang berdusta, perbuatan buruk, semua itu akan menjadi perusak puasa kita. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan pada bulan puasa yang kita jalankan pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.